pemimpin dan inspirasi. Mungkin pemirsa juga bisa lihat sendiri. Sekarang kita nih ngobrol di kantor beliau gitu, dan kantornya ini ya menurut saya sangat nyaman, dan nuansa futuristiknya cukup terasa gitu, cukup terlihat. Nah, pertama kali datang saya menganggap mungkin wah ini perusahaan pasti memang mungkin awalnya didirikan tentunya dengan modal yang besar gitu. Tiba-tiba mungkin perusahaan ini memang muncul dengan modal besar. Ternyata pemirsa tadi setelah mendengar Pak Ade sedikit bercerita awal mulanya seperti apa, itu sungguh buat saya memang satu hal yang mungkin tidak saya duga sebelumnya gitu. Perjuangannya ternyata cukup ini juga ya. Nah, ini kaitannya dengan sukses mengembangkan bisnis. Itu kiat-kiat apa sih yang jadi jurus andalannya dari Pak Ade dan kakak-kakak nih bisa membangun bisnis sukses seperti ini gitu sampai sekarang ya. Ya kalau dibilang sukses sih ya alhamdulillah, tapi kalau kita belum sukses itu kan kalau definisi kita itu bisa bareng-bareng sukses, jadi teman-teman sukses, kita sukses, nah itu disebut sukses. Tapi kalau cuma kita doang nggak seru lah, nggak apa. Nah kalau trik-triknya gimana sih supaya sukses? Ya dijalanin aja, dijalanin sesuai kemampuan kita gitu kan. Kan kebanyakan kendala apabila mau jadi pengusaha itu pasti faktor utamanya itu adalah modal. Pasti gitu kan. Nah alhamdulillah kita emang awalnya nggak punya modal sama sekali, nggak punya modal. Background dari orang tua kita juga kan, ibu juga cuman guru TK ya, mungkin bisa dicek deh gaji guru TK berapa ya gitu kan. Terus bapak juga teknisi gedung di bank Mandiri Juanda. Nah itu teknisi elektrik gitu, kayak gitu. Jadi bisa dibayangin ya emang gak punya modal. Yang pasti nggak punya modal. Kalau kebayang jadi pengusaha juga insya Allah nggak ada juga gitu. Nah tapi balik lagi berawal dari pengen ngatur waktu sendiri, itu gimana sih ya jadi pengusaha gitu kan. Nah dipaksa, orang yang tadi di set untuk sebagai pegawai kan, zaman dulu orang tua pasti seneng banget lah kalau anak-anaknya itu jadi PNS atau bekerja di BUMN gitu kan. Nah itu tiga-tiganya dari kita bertiga nih kakak-kakak gitu kan. Kakak nomor 1 Iwan Kurniadi, kakak 2 Adi Kusuma, dan saya terakhir. Nah itu emang di set sama orang tua itu supaya jadi pegawai PNS atau BUMN, tapi realnya nggak ada yang jadi, semuanya jadi pedagang. Dan alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan lah gitu. Nah dari kalau cerita-cerita sih kita dari instalasi warnet, nah itu berkembang jadi internet service provider gitu kan. Nah itu dari kesempatan mungkin kita sih ngomongin sih apa adanya aja. Jadi berarti misalnya selesai segala macam, nanti sama si customer itu ditambah lagi, bisa gak ngerjain aplikasi atau ngerjain pengadaan apa segala macam. Nah itu kesempatan itu di offering semua dari customer, kebanyakan itu. Nah kalau kita misal mesti di set marketing nih gini-gini, nah kita teori teori marketing, naikin omset, wah nggak ada deh, jauh deh, nggak kebayang, nggak terbayang sama sekali naikin omset. Itu ngalir aja, karena awal itu kan jadi pengusaha itu kayak kayak orang di lautan, terus kita mau nyemplung kan belum tahu. Kebanyakan orang itu kalau di sekitar kita kebanyakan hanya teori itu hanya bilang wah laut itu dalam gitu kan, tapi pada saat dalamnya berapa meter sih, terus kalau saya nyemplung terus gimana? Nah kebanyakan tuh hanya nih kalau. Nah tapi kalau kita nyebur langsung aja nyebur biur gitu kan. Saya nyebur tahu deh, ternyata dalamnya 200 meter kelelep deh gitu kan. Nah tapi giliran kelelep itu pasti Allah kasih jalan gimana cara kita bisa ngambang gitu kan. Nah itulah lika-likunya memang
lumayan dah. Jadi memang gitu. memang tidak instan ya untuk Nggak instan. proses suksesnya memang sangat tidak instan gitu. Memang ya mungkin banyak yang jadi kendala buat terutama nih orang-orang muda gitu. Passionnya besar, pengen jadi pengusaha gitu. Niatnya udah pengen jadi pengusaha gitu. Nah, berbeda sekali nih untuk Pak Ade ini mungkin dengan kakak-kakaknya memang tidak berniat ya. Jadi memang hanya memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Betul. Dan memang ternyata untuk jalan hidup memang kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya melakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas itu memang satu hal yang sangat bisa memberikan hasil yang positif gitu di kemudian hari. Nah, tadi kalau misalkan Pak Ade bercerita sedikit tentang awalnya main di instalasi warnet atau IT, terus ternyata bapak juga teknisi ya, juga teknisi, berarti memang darah tekniknya itu memang sangat kental bisa dibilang ya. Nah ini kaitannya juga dengan keluarga. Seberapa besar faktor keluarga nih dalam untuk bisa mendukung support sampai sekarang bisa punya usaha yang memang bisnis yang memang bisa dibilang lumayan besar gitu dan cukup sukses lah ya untuk sekarang gitu. Kira-kira seberapa besar gitu? Faktor keluarga memang sangat sangat ngedukung banget lah, terutama sama kakak-kakak ya. Sama kakak kan kita harus komunikasi tuh baik lah. Kalau nggak baik pasti ada perpecahan di situ kan. Terus yang paling utama banget ya orang tua ya. Orang tua tuh ya doanya segala macem lah itu. Kan itu faktor. Kan kita juga melangkah grow-nya itu harusnya dibilang berasa kelihatan grow-nya itu di tahun 2008-an lah itu. Berarti kurang lebih butuh waktu 4 tahun. Berarti nggak langsung lompat gitu, langsung enggak juga. Nah makanya di situ tuh emang mungkin ya Allah bilang mesti gimana cara komunikasi sama kakak-kakak, sama orang tua, terus pemahaman sama istri gitu kan. Nah itu kan ya butuh waktu. Ya mungkin apabila kita kondisi sedang bagus, mereka bisa terima gitu kan. Tapi pada saat kondisi itu terburuk pun mereka bisa terima. Karena awalnya itu ya kita emang nggak punya apa-apaan gitu. Ada kiat khusus ya berarti untuk pendekatannya, untuk bisa menyampaikan ke orang-orang terdekat lah ya. Iya. Bisa menerima keadaan. Memang faktor kenyamanan dalam menjalankan aktivitas juga memang sangat memiliki pengaruh yang baik gitu untuk kesuksesan di hari yang akan datang gitu. Terus saya ingin bertanya mengenai Arsen sendiri ini ya. Untuk Arsen sendiri berarti bergerak di internet service provider. Betul. Nah, untuk bukan jangkauan ya, mungkin lebih sudah sejauh mana nih gitu yang sudah ditangani nih, apa wilayah hanya sebatas baru Jakarta? Coverage-nya betul, coverage area. Nah kalau Arsen sendiri alhamdulillah coverage-nya itu sekarang udah Jakarta, Bandung, terus Kota Samarinda, terus Kupang. Arsen. Di pulau-pulau lain sudah ada kantor perwakilan, no? Iya, kalau di Jakarta kita ada 2 kantor perwakilan, itu yang aset sendiri lah ya 2, yang sisanya itu kita sewa. Jadi kayak di Gedung Cyber, di IDC, nah itu kita sewa. Nah kalau yang di Jonggol kita ada juga kantor perwakilan, terus sama di Bandung di Muhammad Toha kita ada. Kalau di Kupang kita ada juga di Jalan Hati Mulia, terus di Samarinda di Jalan Merapi di belakang kantor Gubernur Kalimantan Timur, itu kita ada. Alhamdulillah total itu coverage, maksudnya yang kita punya itu adalah punya sendiri gitu ya, punya sendiri total kalau Jakarta itu hampir 600 km fiber optik. Kalau di Samarinda itu 120 km fiber optik,
di Kupang itu 22 km fiber optik. Fiber optik. Semuanya menggunakan fiber optik. Fiber optik. Untuk wireless itu tidak. Wireless ada juga kalau yang mungkin jauh dari coverage kita ada juga. Gitu. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Kondisi, gitu. Oke pemirsa, semakin seru perbincangan kita dan kita akan kembali setelah break satu.